Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, hafidhakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan iman dan Islam, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sangat penting, mudah-mudahan kita menjadi kebanggaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, di konten-konten sebelumnya kita telah membahas begitu panjang lebar dan luas tentang kebolehan-kebolehan orang-orang untuk tidak berpuasa, atau dalam bahasa fikihnya adalah mereka dapatkan rukhsah, keringanan, dispensasi untuk tidak menjalankan ibadah puasa dengan ketentuan syariat, dengan mengganti, membayar fidyah dan semacamnya. Kemudian pada kajian kita pada hari ini adalah tentang hal-hal yang membatalkan puasa, muqawwamatus shiyam wa ma yufattirus shaim wa ma la yufattiruhu. Jadi komponen-komponen atau elemen-elemen puasa dan beberapa hal perkara yang bisa membatalkan puasa. Kita tahu bahwa puasa telah dijelaskan definisinya dari awal, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian waladhi yuhimmuna, katanya. Jadi yang penting bagi kami adalah, bagi kita, untuk menjelaskan bayanuhuna anna sauma anna lis-saumi ruknaini asasyaini, bahwa di dalam puasa itu ada dua rukun yang sangat esensi. Jadi rukun puasa yang sangat esensi yang kita lakukan pada hari ini dan sampai selanjutnya adalah, yang pertama al-huma al-imsak, yaitu menahan diri. Itu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan dan perkara-perkara yang bisa merusak kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak semua puasa yang sah secara fikih normatif itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah menahan diri, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu sah secara fikih normatif. Tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada komponen-komponen, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam menjalankan ibadah puasa. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ada al-imsak. Jadi komponen dasar pertama di dalam berpuasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang merusak puasa kita. Yang kedua, wan niyatu, dan niat. Jadi berpuasa itu menahan diri dan berniat. Niat itu penting disampaikan pada kita, karena niat itu ketika salah maka salah. Maka niat itu wajib ditabjid tiap malam. Jadi puasa itu harus dilaksanakan tiap malam dengan niat nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Bukan Ramadhana ya, tapi Ramadhani hadis sanati idhofah kepada hadihi.
Dengan Ramadhani hadihi, maka disandarkan pada hati menunjukkan bahwa kita melaksanakan Ramadan hari ini dan bulan ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa na'ni bil ula, jadi kita bermaksud pada yang pertama. Jadi dari rukun yang pertama yaitu menahan diri, al-imsak. Apa yang dimaksud adalah itu al-imsak anis syahawati ta'am wasyarab, yaitu menahan diri an syahawati ta'am, dari keinginan-keinginan makan. Jadi menahan diri dari makan dan kintronga karena umpamanya ingin makan. Jadi tahan, diupayakan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Wasyarab, dan juga menahan diri dari minum. Kemudian wal mubasyarati, dan menahan diri dan mubasyarah, keinginan untuk berjima dengan istrinya. Walaupun kita ngebelit umpamanya tapi ditahan. Karena hal itu bisa membatalkan puasa kita. Bahkan justru kalau dipaksakan dilakukan bersenggama di Ramadan, di samping kita mengganti puasanya, kita harus membayar kafarat, denda. Wa ma fi hukmihima, dan perkara-perkara yang searti, semakna dengan makan, minum, dan juga searti dengan senggama atau jima. Kapan yang menahan diri? Tiwala yaumis shaumi, sepanjang hari Ramadan, dari terbit fajar, dari adzan atau dari imsak sampai nanti menjelang sampai datang adzan maghrib. Wal muradu bima fi hukmi at-ta'am wasyarab asy-syahawatu allati tadha ba'dun nas. Jadi maksud dengan hukum makan dan minum ini adalah asyahwatu, jadi keinginan-keinginan allati i'tada ba'dun nas, yang memang sudah dianggap biasa oleh manusia. Wa illam takun ta'am, walaupun bukan makanan. Jadi makanan dalam searti dengan makanan. Jadi ada mengkonsumsi bukan makanan tapi diartikan atau memiliki makna sama dengan makan. Artinya ketika melakukan itu maka batal puasanya. Mislut tadkhin, seperti ngerokok. Ngerokok itu kan tidak makan, tapi itu searti, semakna dengan makanan. Alladzi yarahul mubtalun bi ahamma min al-akli wasyarab, bahkan bagi orang yang sudah memang terbiasa ngerokok, diuji dengan ngerokok, bahkan dia lebih sulit meninggalkan rokok ketimbang tidak makan. Jadi kan bagi perokok-perokok berat, ketika bulan Ramadan yang ada pikirannya adalah cuman rokok dan rokok, maka diuji oleh Allah sabar meninggalkan rokok. Maka rokok itu termasuk perkara-perkara yang searti dengan makanan. Kalau dilakukan maka batal puasanya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian fahuwa mamnu'un minas shaumi sawa'un kana an tariqis sejarah. Ngerokok itu dilarang ketika orang berpuasa, baik itu dilakukan dengan merokok awisyishati, atau istilahnya apa ya, menggunakan shish, pipa rokok. Menggunakan rokok biarkan ditelan kan, begitu kan, ada rasa manis, tapi menggunakan pipa atau menggunakan apa istilahnya sekarang ya, yang dihirup itu menggunakan pipa juga membatalkan. Awil mudwi, atau kalau bahasanya itu susur, itu minah itu ya, itu juga walaupun tidak makan tapi itu searti dengan makanan. Atau awin nasyuk, atau dengan cara dihirup juga sama. Wahada bijma' ulama muslimin, ini menurut kesepakatan ulama para muslimin, fi aqtaril ardi li'annahu min asyaddis syahwat, dan itu termasuk perkara-perkara yang lebih besar. Maka termasuk hal-hal yang juga membatalkan ibadah puasa. Wa asyaddu minhu wa ablagu minal mani tanawul muhadarat. Bagaimana Ustaz kalau mengkonsumsi barang-barang terlarang? Wong barang saja boleh, seperti makan, minum, merokok, itu barang kan barang halal juga dilarang dalam puasa, apalagi tanawul muhadarat, mengkonsumsi barang-barang diharamkan. Fahuwa asyaddu tahriman, itu lebih haram lagi dilakukan di bulan Ramadan. Seperti misal hasyish, seperti ganja, wal afyun, atau candu. Kemudian
wal heroin, dan semacamnya, maka itu asyaddu mamnu'an, dilarang ketika orang menjalani ibadah puasa. Apa artinya? Yang halal saja dilarang, merokok, makan di bulan Ramadan, apalagi yang dilarang seperti narkoba dan semacamnya. Oleh karena itu puasa memang betul-betul sengaja dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk manusia yang berkarakter, yang berakhlak, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah intinya beberapa hal perkara-perkara yang bisa membatalkan dan bisa merusak puasa kita dan pahala kita dapat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada hari ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan masuk kategori makan dan minumnya. Dan searti dengan itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung di konten-konten berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.